9 Sutra Matahari 331. Edisi yang ke-3636 hingga 3638. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tetapi masih ada 3 orang yang perlu ditangani. Ye Tianfei menatap 3 dewa sejati tingkat tinggi. Ayo kita pergi bersama dan bantu Tuan Muda Ye menghadapi ketiga orang itu. Seorang leluhur tua klan setan bumi berteriak keras, bersemangat untuk mencoba dan siap untuk bergegas maju dan mengambil tindakan. Tidak untuk saat ini, kau lihat saja dari samping. Biar aku yang mengurus ketiga orang ini sendiri. Ye Tianfei berbalik dan berkata dengan keras. Anak ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius kita bertiga. 3 dewa sejati tingkat tinggi di kamp penjaga sangat marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Kedua tinju Ye Tianfei menyerang secara bersamaan, menyerang 2 dewa sejati tingkat tinggi. Selama periode ini, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar sumber daya kultivasi fisik, mengintegrasikan sejumlah besar senjata sihir tingkat dewa sejati, dan juga mengintegrasikan senjata Tao tingkat dewa sejati. Kualitas dan kekuatan badannya telah meningkat pesat ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, bahkan saat menghadapi dewa sejati tingkat tinggi, dia tampak tenang. Kekuatan dahsyat meledak dari kedua tinju raksasa itu, menyebabkan ruang di depannya runtuh terus-menerus. Kedua dewa sejati tingkat tinggi terpaksa mundur terus-menerus, dan sebelum mereka bisa pulih, sinar pedang tebal datang menyerbu untuk membunuh mereka. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa dan lebih dari 50 planet kekuatan jiwa. Dia tidak hanya dapat berlatih beberapa teknik dan bela diri sekaligus selama latihan, tetapi dia juga dapat menggunakan beberapa teknik dan bela diri sekaligus selama pertempuran tanpa saling bertentangan. Kekuatan bertarung orang ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, 3 dewa sejati tingkat tinggi sudah ketakutan dan tidak punya keinginan untuk bertarung. Mereka tidak dapat menahan diri, bahkan mulai mundur diam-diam. Sambil melakukan teknik tinju dan pedang, Ye Tianfei juga menggunakan teknik bintang kekuatan jiwa dan pedang jiwa, menyerang lautan jiwa dari 3 dewa sejati tingkat tinggi hampir pada saat yang bersamaan. Tingkat energi jiwa Ye Tianfei sebenarnya telah melampaui dewa sejati sempurna biasa. Alasan mengapa dia bertarung dengan ketiga dewa sejati tingkat tinggi ini dalam waktu yang lama tadi terutama untuk menguji keefektifan bertarungnya yang sebenarnya, jadi dia menggunakan semua jenis keterampilan dan teknik rahasia. Tapi sekarang Ye Tianfei tidak ingin membuang waktu bertarung dengan ketiga dewa sejati tingkat tinggi ini, dan mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ketiga dewa sejati tingkat tinggi ini diserang ke lautan jiwa mereka oleh seni bela diri kekuatan jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Mereka segera merasakan adanya krisis yang datang dari kedalaman badan jiwa mereka dan terus mundur dalam ketakutan. Dengan teriakan salah satu dewa sejati tingkat tinggi dengan tingkat energi jiwa yang sedikit lebih lemah terkena pedang jiwa yang diayunkan oleh Ye Tianfei di badan jiwanya. Ia berteriak di tempat, wajahnya pucat, dan raga jiwanya pun sudah terluka. Orang ini terlalu menakutkan, bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita tidak akan bisa menandinginya. Ayo cepat mundur. Salah satu dewa sejati tingkat tinggi mengirim pesan kepada 2 dewa sejati tingkat tinggi lainnya. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah sinar pedang tebal telah menebas di depannya. Dewa sejati tingkat tinggi ini telah dipukuli sampai kehilangan ketenangannya, dan dalam kepanikan ia menggunakan senjata ajaib untuk melindungi dirinya. Namun, senjata ajaib itu berhasil dihempaskan oleh pukulan Ye Tianfei, lalu pada saat bersamaan datanglah cahaya pedang yang lebih mengerikan dari sebelumnya, bersamaan dengan tinju Ye Tianfei. Dengan suara keras, dewa sejati tingkat tinggi itu terkena pukulan dan terlempar jauh. Kemudian Ye Tianfei bergegas menuju 2 dewa sejati tingkat tinggi lainnya, dan dalam beberapa gerakan dia mengalahkan mereka berdua dan membuat mereka muntah darah. Melarikan diri. 3 dewa sejati tingkat tinggi saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka terus bertarung, mereka kemungkinan akan mati. Jadi ketiga dewa sejati tingkat tinggi berbalik pada saat yang sama. Ingin melarikan diri, namun Ye Tianfei tidak mau membiarkan mereka lolos, dan segera menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mentalnya. 3 teriakan terdengar. Serangan kekuatan jiwa Ye Tianfei kali ini tidak terkendali, dan pada saat yang sama, badan jiwa 3 dewa sejati tingkat tinggi terluka. Dengan keras,
Ye Tianfei memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejarnya dan dengan satu pukulan dia menjatuhkan badan salah satu dewa sejati tingkat tinggi itu hingga terpental lagi. Patah. Cahaya pedang yang tajam dan mendominasi menyambar, memotong badan dewa sejati tingkat tinggi ini menjadi dua. Kemudian Ye Tianfei, memegang pedang pelangi ungu di tangannya, bergegas menuju dewa sejati tingkat tinggi lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dia memotong badan dewa sejati tingkat tinggi ini menjadi 2 bagian. Lari cepat, atau kita akan mati di sini. Salah satu dewa sejati tingkat tinggi berkata kepada 2 dewa sejati lainnya dengan ngeri. 3 dewa sejati tingkat tinggi tidak lagi ragu-ragu dan segera menggunakan teknik pelarian rahasia, mulai melarikan diri dengan putus asa ke 3 arah berbeda. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Tianfei melakukan langkah tertinggi 9 naga dan setiap kali ia melangkah, seekor naga raksasa muncul di belakangnya. Akhirnya, 9 naga itu bergabung menjadi satu, melepaskan tekanan energi yang mengerikan. Dengan bantuan langkah tertinggi 9 naga, dipadukan dengan kekuatan fisik Ye Tianfei sendiri, kecepatan Ye Tianfei mencapai titik ekstremnya saat ini. Dia melangkah dan langsung menyusul dewa sejati tingkat tinggi. Dia meninju badan dewa sejati tingkat tinggi, meledakkan separuh badannya di tempat. Yang terbaik adalah menjaga badan mereka. Ulat sutra naga bertanduk emas segera berteriak. Baiklah kalau begitu, jawab Ye Tianfei. Dengan sekejap badannya, ia berhasil mengejar seorang dewa sejati tingkat tinggi lainnya dan dengan satu pukulan, ia meledakkan separuh badan dewa sejati tingkat tinggi tersebut. Jangan khawatir, orang-orang ini memiliki kemampuan pemulihan fisik yang kuat. Aku akan menggunakan kekuatanku dengan hati-hati agar mereka dapat membangun kembali badan mereka dengan cepat. Ye Tianfei berkata pada Huang Sang sambil tersenyum. Sambil berbicara, Ye Tianfei terus menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental untuk terus-menerus menyerang badan jiwa 3 dewa sejati tingkat tinggi. Jiwa ketiga dewa sejati tingkat tinggi ini baru saja terluka, dan sekarang berada di bawah serangan terus-menerus Ye Tianfei, membuat luka-luka mereka menjadi lebih serius. 2 dewa sejati tingkat tinggi dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah merasakan aura mereka melemah dan gerakan mereka menjadi lebih lambat. Kedua dewa sejati tingkat tinggi sangat ketakutan, dan mereka tahu bahwa mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei menemukan situasi 2 dewa sejati tingkat tinggi dan segera fokus pada mereka. Di satu sisi, dia mencoba menghentikan mereka agar mereka tidak dapat melarikan diri, dan di sisi lain, dia menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental untuk terus-menerus menyerang badan jiwa mereka. Aku akan datang dan membantu juga. Huang Sang melihat bahwa aura kedua dewa sejati tingkat tinggi itu semakin melemah, jadi dia bergegas dan mulai menggunakan teknik kultivasi hantu untuk menyerang bersama Ye Tianfei. Huang Sang, seperti Ye Tianfei, telah memurnikan dan menyerap banyak badan jiwa tingkat dewa sejati beberapa waktu lalu. Tingkat energi kekuatan jiwanya terus meningkat sepanjang waktu. Sekarang, dengan kerjasama Ye Tianfei, berurusan dengan dewa sejati tingkat tinggi bukanlah masalah baginya. Ah, aku tidak bisa terima ini. Aku tidak pernah menyangka akan mati di tangan bocah tak dikenal sepertimu. Seorang dewa sejati tingkat tinggi merasakan badan jiwanya semakin terluka parah dan bahkan hampir koma. Dia merasa sangat tidak rela dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Wah, kamu pasti dari kubu restorer. Apa yang terjadi dengan kubu restorer ini? Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa mereka memusuhi kubu Guardian kita? Dewa sejati tingkat tinggi lainnya bertanya pada Ye Tianfei. Kamu akan mati? Mengapa kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Ye Tianfei tersenyum dingin. Wah, beraninya kau membunuh begitu banyak orang dari Camp Guardian kami. Tunggu saja, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, dewa sejati tingkat tinggi lainnya telah melarikan diri jauh. Dia menoleh ke arah kedua temannya dan mendapati nafas kedua temannya sangat lemah dan keadaannya sangat buruk. Dia ingin berbalik untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia tahu bahwa jika dia berbalik saat ini, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan kedua rekannya, tetapi dia juga akan terbunuh. Dalam kemarahan dan frustrasi, dia berdiri di kehampaan di kejauhan dan meraung ke arah Ye Tianfei. Aku akan menunggu Kam penjagamu. Ye Tianfei melirik dewa sejati tingkat tinggi di kehampaan yang jauh dan menjawab dengan dingin.
Ye Tianfei tahu bahwa dewa sejati tingkat tinggi telah mengaktifkan senjata sihir terbang di tangannya, dan dia mungkin tidak akan dapat mengejarnya jika dia mengejarnya saat ini. Jadi Ye Tianfei tidak lagi memperhatikan dewa sejati tingkat tinggi di kejauhan, dan malah bergabung dengan Huang Sang untuk mengepung dua dewa sejati tingkat tinggi di depan mereka dan melancarkan serangan terus-menerus. Kedua dewa sejati tingkat tinggi ini sudah sangat lemah, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak berdaya. Tidak lama kemudian, jiwa kedua dewa sejati tingkat tinggi ini masing-masing dilahap oleh Ye Tianfei dan Huang Sang. Kualitas badan jiwa dewa sejati tingkat tinggi sungguh bagus. Setelah Huang Sang melahap badan jiwa dewa sejati tingkat tinggi, dia merasakan tingkat energi jiwanya meningkat pesat, dan seluruh badannya terasa nyaman. Bagus sekali. Ye Tianfei juga mengangguk. Ye Tianfei melahap jiwa dewa sejati tingkat tinggi lainnya, dan tidak hanya memperoleh semua energi jiwanya, tetapi juga ingatannya. Kekuatan keseluruhan kubu Guardian of the Six Void memang sangat kuat. Aku khawatir mereka akan segera mengirim para ahli untuk menghadapi kubu Restorer. Setelah Ye Tianfei memperoleh ingatan dewa sejati tingkat tinggi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dari ingatan dewa sejati tingkat tinggi ini, kekuatan keseluruhan Kam Guardian dari kekosongan ke-6 sangat kuat. Tidak hanya memiliki sejumlah besar dewa sejati, tetapi juga banyak dewa surgawi. Kam Guardian dari kekosongan ke-6 dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut penguasa penjara. Penguasa penjara itu mungkin seorang master yang lebih kuat dari para dewa surgawi, tetapi penguasa penjara itu saat ini hanya memiliki satu klon yang tersisa di kekosongan ke-6, dan badan aslinya telah pergi ke markas besar Kam Guardian. Ketika badan asli penguasa penjara kembali ke kekosongan ke-6, Kam Guardian akan benar-benar menguasai kekosongan ini. Tujuan Kam Guardian adalah untuk meninggalkan hanya satu kekuatan di kekosongan ke-6, dan itu adalah Kam Guardian. Semua kekuatan lain seharusnya tidak ada. Kam Guardian benar-benar sombong. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir setelah membaca ingatan dewa sejati tingkat tinggi tadi. Orang-orang di kubu Guardian benar-benar mendominasi. Mereka benar-benar berencana untuk meninggalkan kubu Guardian sebagai satu-satunya kekuatan yang tersisa di Void ke-6. Tidak ada kekuatan lain yang bisa bertahan. Jika ada kekuatan yang tidak berani tunduk pada kubu Guardian, maka kekuatan itu akan dihancurkan. Setelah Hun Lao mengetahui rencana kubu penjaga dari Ye Tianfei, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Ye, dalam pertempuran tadi, beberapa orang dari kamp pemulihan kita meninggal. Namun untungnya, hanya beberapa master tingkat dewa sejati yang terluka, dan tidak ada yang meninggal. Pada saat ini, seorang pejabat senior datang untuk melapor kepada Ye Tianfei. Tidak ada cara lain, selama masih ada pertarungan, kemungkinan besar akan ada korban. Jika kam restorasi kita ingin berkembang dan menjadi lebih kuat, kita harus melewati ini. Ye Tianfei mengangguk, lalu berkata lembut. Faktanya, jika Ye Tianfei tidak bergegas maju ke medan pertempuran dan membunuh sekelompok dewa sejati dari kubu penjaga terlebih dahulu, jumlah dewa sejati yang meninggal di tangan kubu pemulih mungkin akan lebih banyak lagi. Biarkan semua orang berkumpul segera, kita masih punya pertempuran yang harus diperjuangkan. Kata Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, orang-orang dari kuil Mahiyat Suci sedang menuju ke arah kita. Ye Tianfei baru saja selesai berbicara ketika seorang mata-mata bergegas datang dari jauh dan mendatangi Ye Tianfei untuk melapor. Semuanya, beristirahatlah di sini dan tunggu kedatangan musuh. Kata Ye Tianfei dengan keras. Kirim juga orang untuk segera membersihkan medan perang dan bagikan rampasan perang agar semua orang punya waktu untuk memulihkan diri. Ye Tianfei menambahkan, mengikuti perintah Ye Tianfei, pasukan kam restorasi mulai beristirahat di tempat, sementara sekelompok orang lain mulai membersihkan medan perang. Setelah beberapa saat, semua rampasan di medan perang dikumpulkan dan didistribusikan. Ye Tianfei juga mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dan meminta beberapa pemimpin inti kubu restorer untuk mendistribusikannya. Benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka bahwa kubu Guardian benar-benar kalah dalam pertempuran ini. Bahkan 2 dari 3 dewa sejati tingkat tinggi yang memimpin mereka meninggal. Kubu restorer ini benar-benar terlalu kuat. Terutama pemuda yang memimpin. Dia masih sangat muda, tetapi kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Pada saat ini, di kejauhan sana, kerumunan penonton sudah berkumpul. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran dahsyat tadi, dan mereka masih ketakutan sampai sekarang,
karena pertempuran itu begitu kejam. Hampir semua dewa sejati dari kubu Guardian terbunuh, dan bahkan 2 dewa sejati tingkat tinggi pun gugur. Kubu Guardian adalah salah satu negara adikuasa terkuat di Void ke-6. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Ternyata kubu Guardian tidak terkalahkan. Banyak orang yang diam-diam mengirimkan pesan untuk mengungkapkan keterkejutannya. Kubu Restorer ini memang sangat kuat, dan mereka berani membunuh orang-orang dari kubu Guardian. Mereka memang sangat berani. Namun yang menanti kubu Restorer ini selanjutnya adalah balas dendam yang brutal dan gila dari kubu Guardian. Kubu Guardian memiliki banyak master di level dewa. Apakah kubu Restorer ini mampu menahan balas dendam dari para dewa itu? Seseorang berkata, ya, kekuatan kubu Restorer cukup bagus, tetapi bisakah mereka benar-benar menghadapi kubu Guardian secara langsung? Menurutku tidak. Kubu Guardian terlalu kuat. Mungkin kehancuran adalah apa yang menanti kubu Restorer selanjutnya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, Ye Tianfei sedang duduk bersila di ruang kecil sebuah formasi, dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi menumpuk di sampingnya. 5 bola cahaya keemasan melesat keluar dari dantiannya, memancarkan cahaya ilahi keemasan yang bergulir, dan mulai memurnikan sumber daya kultivasi di sekitarnya. Aku penasaran, kapankah aku akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kitab suci kuno 9 matahari ke tingkat berikutnya. Ye Tianfei berpikir dalam hati sambil melihat 5 bola cahaya keemasan. Jika seseorang ingin meningkatkan level kitab suci kuno 9 matahari, seseorang harus menemukan harta karun yang paling yang dan terkuat di dunia. Terakhir kali Ye Tianfei memperoleh ramuan batin gagak emas berkaki 3 di alam rahasia Yangming, dia berlatih hingga tingkat ke-5. Akan sulit baginya untuk menemukan harta karun lain yang paling yang dan terkuat. Tuan Muda Ye, saya baru saja menerima berita bahwa pasukan istana Yinsi akan segera tiba. Seorang leluhur tua klan iblis bumi menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Bagus sekali, sampaikan perintahnya dan biarkan semua anggota bersiap untuk bertempur. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei berdiri dan menyingkirkan semua formasi di sekitarnya. Kemudian Ye Tianfei mulai menata formasi dan formasi tanah di ruang terbuka ini. Segera setelah itu, area ruang angkasa ini dipenuhi dengan susunan formasi dan bentuk dasar yang padat. Tuan Muda Ye, orang-orang dari istana Yinsi telah tiba. Seorang mata-mata bergegas ke sisi Ye Tianfei dan melapor. Gemuruh. Begitu mata-mata itu selesai berbicara, kekosongan di kejauhan mulai bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat pasukan besar muncul di bidang penglihatan mereka. Gas mahiat yang sangat banyak mengikuti pasukan ini dan langsung menyebar ke seluruh ruang. Mahiat-mahiat yang mengerikan itu membuat seluruh ruangan menjadi seram dan mengerikan. Ya, ada banyak sekali mahiat. Mata Huang Sang berbinar ketika dia melihat mahiat-mahiat di antara orang-orang di istana Yinsi, dan dia berharap dia bisa segera mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mereka berani datang ke sini dan Mahtei dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan masa lalu dan dengan cepat melihat kekuatan keseluruhan pasukan ini. Pasukan ini hanya memiliki sekitar 10 dewa sejati, dan lebih dari setengahnya merupakan dewa sejati utama, sisanya merupakan dewa sejati menengah, dan hanya ada 1 dewa sejati tingkat tinggi. Ayo kita lakukan. Ye Tianfei tidak ingin membuang waktu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei telah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan saat berikutnya dia diteleportasi ke pusat orang-orang istana Yinsi. Saat berikutnya, ribuan boneka tingkat dewa muncul pada saat yang sama dan menyerbu ke segala arah. Dalam pertempuran belum lama ini, Ye Tianfei kehilangan banyak boneka, tetapi sebagian besar bahan yang ditinggalkan oleh boneka-boneka yang hilang itu berhasil diperoleh kembali oleh Ye Tianfei, dan kemudian dia menyempurnakan kembali boneka-boneka ini. Masing-masingnya sekeras besi. Begitu mereka muncul, mereka menyerbu ke arah pasukan istana Yinsi dengan panik, mengganggu irama pasukan istana Yinsi dalam sekejap. Begitu boneka-boneka ini mulai bertarung, mereka tidak takut Mahtei. Mereka hanya tahu cara menyerang dengan gila-gilaan dan tidak pernah mundur. Pada saat ini, para pemimpin puncak Kam Restorasi memimpin pasukan mereka dan bergegas ke belakang Ye Tianfei, dan kemudian memulai pertempuran sengit dengan pasukan istana Yinsi. Wah, tampaknya kamulah pemimpinnya. Dewa sejati tingkat tinggi dari istana Yinsi menatap Ye Tianfei,
dan menggunakan keterampilan badannya yang aneh, dia melompat ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei mengeluarkan pedang pelangi ungu dan langsung menebas lebih dari selusin sinar pedang tebal, merobek ruang kosong itu. Dewa sejati tingkat tinggi di istana Yinsi terkejut. Saat berikutnya, 45 mahiat tinggi muncul di depannya, memancarkan energi mahiat yang kaya. Dang dang dang, puluhan sinar pedang tebal itu menebas mahiat-mahiat itu, seketika meninggalkan bekas-bekas pedang yang dalam dan lebar pada mereka. Apakah orang-orang ini terlalu tangguh? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena dengan tingkat ilmu pedangnya saat ini, sinar pedang yang dilepaskannya akan sulit ditangkal bahkan dengan senjata sihir tingkat dewa sejati. Akan tetapi, mahiat-mahiat di depannya menerima lebih dari selusin sinar pedangnya, dan hanya meninggalkan beberapa bekas pedang di badan mereka. Dapat dibayangkan betapa kerasnya badan mahiat-mahiat ini. Sementara Ye Tianfei terkejut, dewa sejati tingkat tinggi bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana mungkin? Selusin mahiat ini adalah harta karunku yang paling berharga. Aku tidak tahu berapa banyak sumber daya mahiat dan waktu yang telah kuhabiskan. Setelah ribuan kali tempering, akhirnya aku berhasil melunakkan mahiat-mahiat ini hingga tingkat ini. Kekerasan mahiat-mahiat ini bahkan tidak sebanding dengan dagingku sendiri, tetapi mereka hampir hancur oleh bocah nakal ini. Dewa sejati tingkat tinggi melihat bekas pedang yang lebar dan dalam pada mahiat-mahiat itu, dan jejak kengerian muncul di kedalaman matanya. Mari kita bekerja sama untuk membunuh orang ini terlebih dahulu. Pada saat ini Huang Sang muncul di samping Ye Tianfei, dan saat berikutnya Huang Sang menggunakan teknik kultivasi hantu. Pertama, dia mendirikan sejumlah besar dinding hantu untuk memblokir ruang di sekitarnya, dan kemudian kabut hantu mengerikan mulai menyebar terus-menerus. Tersembunyi di dalam rumah-rumah berhantu ini terdapat sejumlah besar roh jahat, yang mengintai dan langsung mengelilingi dewa sejati tingkat tinggi. Kamu seorang pembudidaya hantu. Dewa sejati tingkat tinggi terkejut saat melihat teknik kultivasi hantu yang dilakukan oleh Huang Sang, dan dia langsung berteriak. Gemuruh. Di tengah kabut hantu yang mengamuk, sebuah tinju besar menembus angkasa dan langsung mengenai bagian depan dewa sejati tingkat tinggi ini. Begitu dewa sejati tingkat tinggi itu berpikir, dua mahiat tinggi menyerbu dari kiri dan kanan, menghalangi tinju itu. Dengan dua ledakan, kedua mahiat terlempar keluar. Bersikaplah lembut, mahiat-mahiat ini adalah harta yang tak ternilai bagiku. Aku tidak tahu betapa sedihnya aku setelah dicincang olehmu tadi. Huang Sang segera mengirimkan pesan suara ke Ye Tianfei. Baiklah, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mentalnya untuk terus menyerang lautan jiwa dewa virtual tingkat tinggi di istana Yinsi. Bagaimana ini mungkin? Energi jiwa anak ini terlalu kuat. Wajah dewa virtual tingkat tinggi berubah drastis. Dia mendapati badan jiwanya tampaknya telah terluka parah. Tidak, jika terus seperti ini, aku takut aku akan mati di sini. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran ini karena kita pasti akan gagal. Dewa virtual tingkat tinggi ini melihat bahwa pasukan istana Yinsi yang dibawanya mulai mengalami kemunduran, jadi ia mulai berpikir untuk mundur. Wah, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam padamu. Dewa virtual tingkat tinggi itu menatap tajam ke arah Ye Tianfei, lalu berbalik dan lari. Kau ingin kabur sekarang? Sudah terlambat. Ye Tianfei melihat mata berkedip-kedip dari dewa virtual tingkat tinggi ini, meraung, dan mengejarnya. Duar-duar, Ye Tianfei mengerahkan langkah tertinggi 9 naga, dipadukan dengan kekuatan fisiknya yang dahsyat, dan hanya dengan satu langkah, dia menempuh jarak yang sangat jauh di ruang angkasa, dan kecepatannya luar biasa cepat. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Dewa virtual tingkat tinggi merasa ketakutan. Tidak mungkin, dewa virtual tingkat tinggi yang memimpin istana Yinsi benar-benar lolos. Namun, pertempuran ini baru saja dimulai belum lama ini. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu dari kejauhan semuanya tercengang. Di Void ke-6, meskipun istana Yinsi belum berdiri lama, kekuatan yang menyeramkan dan aneh ini telah meninggalkan kesan yang sangat menyeramkan bagi dunia, terutama di masa sekarang. Aliansi antara istana Yinsi dan kubu penjaga telah membantai dunia atau memusnahkan seluruh klan dimanapun mereka berada, membuat orang-orang merinding hanya dengan menyebutkannya.
telah terdaftar sebagai salah satu kekuatan jahat paling berbahaya di kekosongan ke-6. Tetapi sekarang semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa orang-orang dari Istana Yinsi dikalahkan dan bahkan para guru terkemuka melarikan diri. Adegan ini sungguh menggemparkan dan membuat banyak orang heboh. Hebat, kekuatan jahat Istana Yinsi seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Sejauh yang aku tahu, Istana Yinsi telah menghancurkan banyak dunia akhir-akhir ini. Semua makhluk hidup di dunia yang hancur itu dibunuh dan diubah menjadi makhiyat, lalu mereka disempurnakan menjadi zombie untuk dilawan oleh orang-orang di Istana Yinsi. Kekuatan ini telah menjadi kanker terbesar di kekosongan ke-6 kita. Seseorang tak dapat menahan diri untuk bersorak keras. Karena terlalu banyak kekuatan yang telah dibantai oleh Istana Yinsi selama periode ini, hal itu telah membangkitkan kemarahan publik. Sebaiknya kau berhati-hati, meskipun Istana Yinsi jahat dan dibenci semua orang, istana itu bersekutu dengan kubu Guardian dan mampu melakukan segala macam kejahatan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi mereka, kalau tidak kita akan mendapat masalah besar. Seseorang dari kepolisian yang sama di dekatnya segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Benar saja, semua orang di sekitar menjadi terkejut, dan mereka yang tadi berteriak kegirangan, terdiam dan tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, dewa virtual tingkat tinggi di medan perang masih berusaha mahtei-mahteihan untuk melarikan diri. Sebuah peti mahtei hitam muncul di bawah kakinya, melepaskan energi mahiat dan hukum mahiat yang bergulir, terus-menerus menembus ruang dan bergegas menuju kehampaan di kejauhan. Ini adalah senjata sihir terbang yang sangat canggih. Sementara Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mentalnya untuk menyerang dewa virtual tingkat tinggi dari jarak jauh, ia juga menggunakan susunan teleportasi yang telah disiapkan di sini sebelumnya untuk berteleportasi dengan cepat dan mengejar ke depan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei terus mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa di tangannya, dan berteleportasi bersama dengan susunan teleportasi, yang membuat kecepatannya lebih cepat. Melihat dewa virtual tingkat tinggi dari Istana Yinsi melarikan diri semakin jauh, Ye Tianfei tiba-tiba mensibir. Karena saat ini dewa virtual tingkat tinggi baru saja melarikan diri ke lokasi di mana Ye Tianfei telah mendirikan lebih dari selusin formasi tanah besar. Ye Tianfei menghentakkan kakinya. Duar, duar, duar. Satu demi satu formasi tanah besar tiba-tiba meletus di bawah dewa virtual tingkat tinggi itu. Ribuan naga bumi langsung menyerbu keluar dari kekosongan di sekitarnya, dan satu demi satu bayangan naga besar segera memenuhi ruang itu. Di antara naga bumi ini, tidak hanya ada naga bumi tertinggi 9 warna, tetapi juga banyak naga bumi 10 warna. Kekuatan formasi tanah yang dibentuk oleh naga bumi tingkat tinggi ini sangat mengerikan. Ia langsung memblokir ruang itu dan menyebabkan peti mahtei hitam itu terhenti seolah-olah terjebak di rawa. Tidak bagus. Dewa virtual tingkat tinggi ini ketakutan ketika dia melihat formasi tanah besar muncul satu demi satu di sekitarnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendesak peti mahtei hitam di bawah kakinya. Tapi Ye Tianfei sudah menyusulnya saat ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei mengangkat pedang pelangi ungu dan menebasnya. Duar, duar, duar. Satu demi satu sinar pedang tebal terus-menerus menebas ke arah dewa virtual tingkat tinggi ini. Dengan suara keras, Ye Tianfei menggenggam pedang di tangan kanannya, mengepalkan tangan kirinya, dan menggunakan tinju penghancur batas untuk meninju peti mahtei hitam di bawah kaki dewa virtual tingkat tinggi. Ciri khas dari tinju penembus batas adalah kekuatan tinjunya yang mampu menembus lapisan ruang secara instan dan mengenai sasaran serangan. Meskipun permukaan peti mahtei hitam itu dihiasi dengan banyak formasi pertahanan yang canggih, kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini sangat mengerikan, dan kekuatan tinju penghancur batas yang dilepaskannya juga sangat mengerikan. Dengan suara keras, sebuah tinju besar menghantam peti mahtei hitam itu secara langsung dan membuatnya terpental di tempat. Bersiaplah untuk mahtei. Ye Tianfei melangkah maju, meninju dengan tangan kirinya, mengayunkan pedang dengan tangan kanannya, dan secara bersamaan menggunakan teknik pedang dan tinju untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap dewa virtual tingkat tinggi ini. Sambil menampilkan teknik pedang dan tinju, Ye Tianfei juga terus menampilkan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental. Sialan, dari mana orang ini berasal? Kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Di bawah serangan hebat Ye Tianfei, dewa virtual tingkat tinggi dari Istana Yinsi ini tidak dapat menahan beberapa gerakan.
Meskipun dia terus-menerus melepaskan sejumlah besar mahiat untuk menghalangi di depannya, mencoba menahan serangan Ye Tianfei, mahiat-mahiat ini seperti kertas di depan Ye Tianfei. Lebih dari selusin dari mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Tianfei dalam sekejap. Untungnya, Ye Tianfei mengendalikan kekuatannya tepat waktu dan tidak terus menghancurkan mahiat-mahiat ini, tetapi malah menjatuhkan mereka. Saya akan mengendalikan mahiat-mahiat ini, dan kau urus saja orang ini. Pada saat ini Huang Sang juga menyusul dan berbicara dengan Ye Tianfei. Kemudian Huang Sang menggunakan teknik rahasia pengendalian mahiat yang telah dipraktikkannya dan mulai bersaing dengan dewa virtual tingkat tinggi untuk mengendalikan mahiat-mahiat tersebut. Bagaimana ini mungkin? Kau juga tahu seni mengendalikan mahiat. Siapa kau? Dari mana kau mempelajari seni ini? Dewa virtual tingkat tinggi menemukan bahwa Huang Sang sedang bertarung dengannya untuk mengendalikan mahiat. Dia terkejut dan marah, lalu langsung berteriak pada Huang Sang. Kamu hampir mati, kenapa kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Mati saja. Ye Tianfei mensibir. Wah, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Dewa virtual tingkat tinggi dari istana Yinsi menjawab dengan kaget dan marah. Tidak sulit untuk membunuhmu, Ye Tianfei mensibir. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dewa virtual tingkat tinggi ini terkena pukulan Ye Tianfei dan badannya terlempar tinggi ke udara. Demi menyelamatkan badannya, Ye Tianfei tidak menggunakan pedang pelangi ungu untuk menyerangnya lagi. Sebaliknya, dia menyimpan pedangnya dan memukul dengan kedua tangan secara bersamaan, Boundary Breaking Fist dengan tangan kirinya dan Great Silent Divine Fist dengan tangan kanannya. Kekuatan fisik dalam badannya tercurah keluar dan bertambah pada kedua tinjunya, meninju dengan 2 macam kekuatan yang berbeda, dan menyerang bersamaan dengan ilmu bela diri kekuatan jiwa dan ilmu bela diri kekuatan mental. Dewa virtual tingkat tinggi ini sekarang terluka. Menghadapi serangan mengerikan dari Ye Tianfei, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Ye Tianfei dan tidak bisa bergerak. Jiwanya juga secara paksa ditelan oleh Ye Tianfei. Kekuatan keseluruhan istana Mahiat Yin benar-benar bagus. Ternyata ada master di tingkat dewa, dan istana Mahiat Yin tidak hanya ada di Void ke-6, tetapi juga di Void lainnya. Istana Yinsi, seperti halnya para penjaga, markas besarnya yang sebenarnya bukan di kekosongan ke-6, melainkan di tempat lain. Setelah Ye Tianfei melahap badan jiwa dewa virtual tingkat tinggi ini, dia lebih memahami situasi istana Yinsi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Istana Yinsi tampaknya merupakan kekuatan yang sangat kuno, karena aku memiliki nama ini dalam ingatanku. Suatu kekuatan kuno yang telah diwariskan turun-temurun sejak lama pasti memiliki dasar. Setelah Ye Tianfei memberitahu Hun Lao tentang situasi istana Yinsi, Hun Lao berbicara. Sekarang kamu memiliki satu musuh lagi, istana Yinsi. Di masa mendatang, Anda harus menghadapi kedua kekuatan ini secara bersamaan. Hun Lao berkata lagi, memang, kekuatanku saat ini masih belum cukup. Saya hanya berharap kedua senior itu tidak berbohong kepada saya. Ye Tianfei menatap ke arah kehampaan yang jauh dan berkata dengan lembut. Ye Tianfei tahu bahwa aliansi yang dibentuknya sekarang secara terbuka menghadapi 2 kekuatan utama Kam Pelindung dan Istana Yinsi, jadi itu pasti akan mendatangkan balas dendam gila dari kedua kekuatan utama ini seperti badai. Jika itu adalah master tingkat dewa sejati dari kedua kekuatan ini, Ye Tianfei tentu tidak akan takut, tetapi kedua kekuatan ini sama-sama memiliki master tingkat dewa surgawi. Jika beberapa dewa surgawi datang, akan lebih sulit untuk dihadapi. Kamu harus bersiap terlebih dahulu. Jika keadaan memburuk, Anda sebaiknya segera melarikan diri. Hun Lao tahu apa yang dipikirkan Ye Tianfei dan berbicara. Aku benar-benar perlu bersiap. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini pertempuran telah berakhir, karena kecuali dewa virtual tingkat tinggi ini, dewa sejati lainnya dari istana Yinsi telah dikepung oleh dewa sejati dari kubu pemulih, dan mereka hampir terbunuh. 1 atau 2 yang tersisa juga berada di ujung kekuatan mereka dan tidak dapat bertahan. Karena hanya ada lebih dari 10 dewa sejati dalam kelompok istana Yinsi ini, lebih dari setengahnya adalah dewa sejati primer. Kekuatan seperti itu tidak sebanding dengan kubu pemulih. Laporkan kepada Tuan Ye, kubu pemulih kita memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran ini. 2 dewa sejati di pihak kita terluka, tetapi untungnya nyawa mereka tidak dalam bahaya.
Orang-orang istana Yinsi hampir terbunuh. Seorang anggota senior kamp pemulihan datang ke Ye Tianfei dan melaporkan. Benar sekali, Ye Tianfei mengangguk, lalu dia melintas di depan dua dewa sejati terakhir dari istana Yinsi yang hampir tidak bisa bertahan, dan menatap mereka dengan dingin. Keduanya adalah dewa sejati tingkat menengah, dikelilingi oleh puluhan dewa sejati dari kamp pemulih, dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ye Tianfei awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir bahwa pertempuran semacam ini setara dengan latihan, dan akan sangat bermanfaat untuk membiarkan dewa sejati dari kamp pemulih ini mengalami lebih banyak pertempuran yang sebenarnya seperti ini, jadi Ye Tianfei menunggu dengan sabar di samping. Setelah beberapa saat, kedua dewa sejati itu sepenuhnya ditekan oleh selusin dewa perang dari kamp pemulih, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, jiwa kedua dewa sejati itu masing-masing dilahap oleh Ye Tianfei dan Huang Sang, dan kemudian Huang Sang memerintahkan sekelompok orang dari kamp pemulih untuk membantunya mengumpulkan mahiat-mahiat utuh yang tertinggal di medan perang. Sebagian besar mahiat yang digunakan oleh istana Yinsi dalam pertempuran juga diawetkan, dan semuanya jatuh ke tangan Huang Sang. Aku mendapat banyak mahiat dalam pertempuran ini. Sekarang jumlah mahiat yang ada di tanganku hampir tidak cukup untuk membentuk pasukan mahiat dalam skala kecil. Huang Sang berkata sambil tersenyum. Selama kurun waktu ini, ia telah memanen semakin banyak mahiat, tidak hanya mahiat yang telah dimurnikan oleh istana Yinsi, tetapi juga banyak mahiat segar. Mahiat-mahiat ini merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk kultivasi mahiat baginya, terutama mahiat segar yang mengandung energi mahiat dan hukum mahiat yang kaya. Sampaikan perintah, semua orang segera berkumpul, kita akan pergi dari sini. Ye Tianfei menatap ke arah kehampaan di kejauhan, merasakan krisis di hatinya. Ye Tianfei mengerti bahwa para pemimpin puncak kamp pelindung dan istana Yinsi pasti sudah menerima berita itu sekarang, dan balas dendam pada kamp pemulih akan segera datang. Atas perintah Ye Tianfei, pasukan kamp pemulih segera berkumpul secepat mungkin, dan kemudian Ye Tianfei mengatur sejumlah besar formasi teleportasi dan formasi isolasi, dan memimpin semua pasukan ke dalam formasi ini, mengisolasi napas, dan kemudian menggunakan formasi teleportasi di dalam untuk berteleportasi. Sungguh menakjubkan, kamp pemulih ini pertama kali mengalahkan kamp pelindung, dan sekarang telah mengalahkan istana Yinsi, itu benar-benar terlalu kuat. Tampaknya akhirnya ada kekuatan di Void ke-6 kita yang berani bangkit dan secara resmi menghadapi dua kekuatan besar, kamp penjaga dan istana Yinsi. Reputasi kamp pelindung dan istana mahiat Yin di Void ke-6 tidak terlalu bagus, jadi melihat kamp pelindung dan istana mahiat Yin dikalahkan satu demi satu, banyak orang sangat bersemangat. Kamp restorasi ini begitu sombong, bahkan berani memprovokasi kamp pelindung dan istana Yinsi. Tunggu saja, akhir dari pasukan ini akan sangat tragis. Kurasa tidak lama lagi kamp restorasi yang sombong ini akan hancur total. Orang lain berkata sambil menggertakkan giginya. Meskipun kamp penjaga dan istana mahiat Yin memiliki reputasi buruk di kekosongan ke-6 dan memiliki banyak musuh, banyak pula kekuatan yang bergabung dengan kedua kekuatan ini, terutama kamp penjaga, jadi tentu saja banyak juga orang yang berbicara di pihak kedua kekuatan ini. Lihat, orang-orang dari kamp restorasi tampaknya sudah pergi. Pada saat ini, semua orang melihat lokasi medan perang sebelumnya dan mendengar semburan energi transmisi yang kuat keluar. Seseorang langsung berteriak. Orang-orang dari kamp pemulihan telah diteleportasi melalui susunan teleportasi. Kekuatan ini memang sangat misterius. Mereka tidak mau pergi secara terbuka, dan malah pergi melalui susunan teleportasi. Mungkin mereka takut dilacak dan tidak ingin orang lain tahu di mana markas mereka. Seseorang berspekulasi, tidak ada gunanya, sekelompok orang sebanyak itu, bahkan jika mereka menggunakan formasi teleportasi untuk pergi, akan meninggalkan banyak jejak, yang sangat mudah dilacak. Jika kubu Guardian dan istana Yinsi ingin melacak kubu Restorer, mereka hanya perlu membiarkan para ahli deduksi itu melakukan beberapa deduksi, dan mereka dapat segera menemukan keberadaan orang-orang di kubu Restorer. Seseorang berkata sambil mensibir, faktanya, saat ini, beberapa orang di dekat medan perang sudah mulai menggunakan teknik deduksi untuk menghitung keberadaan orang-orang di kamp restorasi. Karena selama pertempuran berlangsung, mata-mata dari kubu penjaga dan aula orang Mahtei mengawasi di dekatnya. Ketika pasukan kamp restorasi menggunakan formasi teleportasi untuk meninggalkan medan perang,
banyak sosok misterius segera mulai diam-diam mendekati lokasi pertempuran, menangkap berbagai aura yang ditinggalkan oleh Kam Restorasi. Bahkan ada selusin sosok yang diselimuti cahaya hukum yang kabur, mencoba memasuki formasi tersebut untuk melacak keberadaan Kam Restorasi. Namun, begitu belasan sosok itu mendekat, mereka diserang oleh formasi tersebut, dan beberapa sosok terkoyak di tempat oleh energi formasi yang mengerikan. Formasi ini didirikan di sini oleh Ye Tianfei untuk mencegah pelacakan, karena Ye Tianfei telah lama mengantisipasi bahwa mata-mata dari kedua kekuatan ini akan datang untuk melacak. Kemudian semakin banyak mata-mata dari kubu penjaga dan aula mahiat muncul di dekatnya, mencoba melacak keberadaan kubu pemulih, dan beberapa mata-mata mengejar ke berbagai arah. Kamp pemulihan ini dulunya sangat sederhana di Void ke-6 kita. Tempat ini sangat tersembunyi. Sekarang, tempat ini tiba-tiba muncul, memperlihatkan taringnya, dan memberikan pukulan telak pada kamp pelindung dan istana mahiat dalam satu serangan. Seseorang berseru, mengapa Kam Restorasi segera menyerang kamp penjaga dan istana dunia bawah begitu muncul? Seseorang bertanya dengan bingung. Menurutku, alasan yang paling mungkin adalah bahwa kamp penjaga dan istana dunia bawah telah memprovokasi kamp pemulih. Selama kurun waktu ini, dua kekuatan besar, kamp penjaga dan istana dunia bawah, telah menghancurkan banyak dunia. Mungkin beberapa dunia ini berisi wilayah kamp pemulih, jadi sekarang kamp pemulih datang untuk membalas dendam. Seseorang berspekulasi, ya, ini adalah alasan yang paling mungkin. Orang-orang di sekitar mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Pada saat ini, tiba-tiba tekanan energi yang sangat mengerikan keluar dan langsung menyelimuti kehampaan yang luas. Semua orang di sekitar terdiam seketika. Kemudian semua orang melihat seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul di medan perang tempat pertempuran baru saja terjadi. Kemunculan laki-laki ini begitu tiba-tiba, ia muncul begitu saja entah dari mana dan tidak seorang pun dapat merasakan bagaimana ia bisa sampai di tempat kejadian. Pria parubaya ini berdiri di medan perang dengan tatapan muram di matanya. Setelah merasakan sejenak, dia melangkah ke formasi yang disiapkan oleh Ye Tianfei. Gemuruh. Satu demi satu, layar cahaya formasi muncul terus-menerus, dan kekuatan formasi yang bergulir meraung ke arah pria parubaya itu. Namun, tekanan energi yang terpancar dari pria parubaya ini terlalu mengerikan. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, menghancurkan formasi yang menghalangi jalannya satu demi satu. Baginya, formasi itu rapuh seperti gelembung di bawah sinar matahari. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pria parubaya itu berjalan ke dalam berbagai formasi dan tiba di depan beberapa formasi teleportasi besar di tengahnya. Ketika lelaki parubaya itu ingin menggunakan formasi teleportasi ini untuk berteleportasi, formasi teleportasi ini tiba-tiba meledak pada saat yang sama dan semuanya hancur sendiri. Menarik, pria parubaya itu mensibir, lalu mulai menyimpulkan. Hanya setelah beberapa tarikan napas, dia menyelesaikan deduksinya, melangkah maju, dan langsung menembus ruang angkasa dan menghilang. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah menjauh dari tempat pertempuran baru saja terjadi. Markas besar Sekte Changping telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Cepat keluarkan perintah dan suruh semua anggota Sekte Changping mengungsi dari markas besar. Setelah berteleportasi meninggalkan medan perang, Ye Tianfei segera berkata kepada pemimpin Sekte Changping. Tuan Ye, harap tenang. Saya sudah membuat pengaturan. Sekarang, semua orang di markas besar Sekte Changping seharusnya sudah pergi. Pemimpin Sekte Changping menjawab, itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Saya merasa ada seorang guru yang sedang mencari tahu keberadaanmu. Tentu saja, dia tidak hanya mencari tahu keberadaanmu, dia juga mencari tahu keberadaan seluruh Kam Restorasi. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, saya juga samar-samar merasakan adanya niat jahat yang mengincar saya. Ye Tianfei mengangguk. Tidak, ada lebih dari satu. Setidaknya ada 2 atau 3 orang berbahaya yang mencari keberadaanku. Ye Tianfei tiba-tiba mendapat ide dan melanjutkan. Pasti para dewa dari kamp pelindung dan istana Yinxi yang datang. Orang-orang ini benar-benar kuat. Mereka dapat menemukanmu dari jarak yang sangat jauh. Namun, mungkin juga para ahli deduksi yang lebih kuat itu mencoba untuk mendeduksimu. Kata Hun Lao, mungkin saja ada ahli deduksi yang sangat kuat di perkemahan pelindung dan istana Mahiat Yin, dan ahli deduksi dari kedua kekuatan ini telah lama mengetahui keberadaanku.
terutama penyihir tertua di perkemahan pelindung, yang telah melacak keberadaanku. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei melahap jiwa banyak dewa sejati di kamp penjaga dan mendapatkan ingatan mereka. Dia tahu bahwa ada seorang penyihir tua yang memiliki masa pengabdian yang sangat panjang di kamp penjaga, dan bahwa penyihir tua itu telah melacak siapa yang telah membunuh begitu banyak dewa sejati di kamp penjaga beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa penyihir tua itu telah mengunci target dan sedang melakukan penyelidikan dan penentuan posisi yang lebih rinci. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa target yang diincar penyihir tua itu pastilah dirinya sendiri, karena dialah yang pernah membunuh banyak dewa sejati di kubu penjaga beberapa waktu lalu. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menemukan bahwa beberapa aura yang sangat berbahaya datang ke ruang di mana dia berada. Meskipun aura itu masih sangat jauh darinya, mereka datang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepertinya orang-orang itu sudah menguncimu dari kejauhan. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei. Mereka tidak hanya mengunci saya, tetapi juga semua orang. Tentu saja, yang paling penting adalah saya, karena semua orang ada di Phantom Tower. Kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan giok Ruyi dan mengaktifkannya secara langsung. Ruyi giok segera memancarkan sejumlah besar rune misterius yang menyelimuti badan Ye Tianfei dan menyembunyikan napasnya. Sepertinya orang itu memiliki senjata sihir yang sangat canggih yang dapat menyembunyikan auranya. Ketika Ye Tianfei mengaktifkan jade Ruyi, seorang master berhenti di beberapa arah berbeda dan berkata lembut. Kemudian para master ini mengikuti ke depan sambil menyimpulkan, tetapi kecepatan mereka jelas lebih lambat dari sebelumnya karena efek Ruyi giok pada badan Ye Tianfei. Apakah kedua orang di depan kita itu bisa diandalkan? Orang-orang di belakang kita masih melacak kita. Jika kita benar-benar membiarkan mereka mengejar, kita tidak akan bisa menandingi mereka. Kemampuan persepsi ulat sutra naga bertanduk emas tidak lebih lemah dari Hun Lao dan Ye Tianfei. Pada saat ini, dia juga merasakan ada beberapa aura mengerikan di kejauhan yang melacak Ye Tianfei, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan cemas, bersabarlah. Menurutku mereka bisa diandalkan. Kata Ye Tianfei. Pada saat yang sama, dua pria tiba-tiba muncul di suatu ruang di lautan hampa yang kacau. Pemuda itu benar-benar cakap. Dia menyebabkan hal besar dengan begitu cepat. Salah satu pria itu berkata, "Saya rasa ini hal yang baik. Bukankah bakat seperti ini yang kita butuhkan? Jadi, kita harus mendukungnya sepenuhnya." Kata pria lainnya sambil tersenyum. Memang, dengan bakat-bakat seperti itu di sekitar kita, pekerjaan kita menjadi jauh lebih mudah. Tanda tanya, pemuda ini layak untuk dilatih. Pria pertama mengangguk, lalu salah satu pria itu mengeluarkan pesan dari batu giok dan mengirimkannya. Bersambung.